Langsung saja FPL Arena. Mana suaranya? Wow, dan langsung saja kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn untuk game yang pertama. Itu dia ya. Gua mau nyampein sesuatu. Ya sehat-sehat dah caster English ya. Di belakangnya Alter Champ. Ramai ya ini dari Alter Champ. Tapi ini yang menarik juga, Kin versus Nino. Melihat adanya perbedaan antara veteran dan juga rookie. Tapi Kin dengan banyaknya MVP yang udah dia pegang sejauh ini akan jadi pertanyaan besar sih. Apakah dengan Alice masih tetap bisa memberikan momentum-momentumnya, Prof? Ya sebenarnya untuk Alice sendiri di sini lumayan diuntungkan karena bertemu dengan Uranus dan juga bertemu dengan Hylos ya. Karena damage-nya dia dari Blood of Blackbeard ini benar-benar kayak scaling berdasarkan dengan target maksimum HP. Jadi nanti di level 15 dia bakal ngedeal damage sesuai dengan persenan darah 2,5%. Yang itu udah pasti bakal ngebuat Alice-nya bakal strong banget. Dan item cooldown serta emblem tank yang nanti bakal dicari tentunya sama Alice EXP laner. Sebenarnya dia bakal benar-benar fokus untuk bikin ke arah defensif ya. Ngelihat dari segi emblem yang dibawakan juga. Dan bergeser ke area tengah. Satu flicker yang udah langsung tertrigger ke arah Okta. Oh, Ini santai dulu tapi ternyata ada sebuah gerakan. Hampir Yazuke tadi ya kehilangan setengah loh itu. Bahkan belum shadow kill juga sih. Belum level 4 tapi Muezanya emang udah mulai gangguin aja. ya, mereka nggak akan memberikan celah sama sekali ya untuk sedikit pun pressure atau wave minion yang bisa didorong juga. Masih butuh waktu, mengingat dari kedua belah sisi Romer juga membutuhkan level yang tepat, tapi Alex lalu jauhkah dengan Hextone udah mulai mendekat juga. Yap, dan mereka sudah mulai melakukan sebuah pergerakan di area mid, tapi sekarang Rey-nya akankah berhasil untuk bisa menyelamatkan diri. Shadow Kill langsung dikeluarkan pula. Yasuke hampir saja memaksakan keadaan, tapi apa yang terjadi malah first blood menjadi milik dari Okta. Terlalu jauh kah, Bro? Yep, what? Aku setuju itu terlalu jauh. Yazuki juga tertangkap dengan Kin yang menemukan spotnya. Ini kayaknya mungkin dari Alter Ego ini terlalu overcommit sih di early game. Yap. Dan secara langsung pun ini akan menutup bagaimana jalannya di area Godland untuk pindah ke situ ya, Prof ya. Iya, udah nggak perlu. Udah nggak perlu lagi gitu loh. Mereka udah menang dari 2 poin kill. Keuntungan yang benar-benar besar banget sih, 2 point kill dan juga turtle yang begitu bebas. Jadi Expanding River pun akan lebih dimaksimalkan untuk kontes setelah turtle-nya. Yap. Dan apa yang terjadi? Okta masih mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah satu player. Dan pointer karena maju ke arah terbang. Kembali berhasil. Deadly Poison Stinger yang memang dilanjutkan tadi. Dengan satu Dark Knight Falls ya, yang menjadi sebuah inisiasi. Dan ini dia talent prediction by GoPay. Papulung versus everybody lagi. Oke, sendirian ini ya, Pulung ya. Gak apa-apa. Iya, Ini nggak apa-apa. Kita lihat ya. Oke, peace, love, and gaul, Kodelwin. Dan ini dia, satu Ghost Pathway yang sudah tertrigger lagi di area River. Menjadi pertanyaan juga, apakah memang dari Alter Ego akan tetap bermain agresif, Rob? Kayaknya enggak sih. Mereka harus turunin tempo sedikit sih. Mungkin nunggu sampai RV-nya bisa join fight. Yep. Namun di bagian bawah sedikit lagi, Arvi masih bisa memberikan perlawanan. Wah, nggak sendirian nih masalahnya. Maybe akan ada tambahan output damage juga yang bisa dipegang oleh Mueza. Dan sejauh ini Mueza yang juga sangat lancar untuk karir perjalanannya ya. 3 assist yang udah dia pegang, apalagi dengan Lethal Ignition yang ngebuat setiap damage yang bisa dia deliver akan semakin sakit di akhir. Nah itu dia. Dan item Kin, Curse Helm. Karena kita tahu kan Curse Helm sekarang ada badan masih sedikit. Yep. Namun sekarang di area mid apa yang terjadi? Okta berhasilkan didapat dan masih berhasilkah? Okta dipaksakan. Dan Yazuke selamat. Dengan adanya pengorbanan tadi dilakukan oleh Alek, namun sekarang Arvi sendirian di bagian bawah melawan 2 player. Masih belum bisa untuk ditumbangkan bagi seorang Arvi, mobilitas yang terlalu tinggi dan bisa ngejaga posisinya dengan sangat baik karena wave-nya juga cukup ditahan di bagian bawah. Tapi ini yang juga jadi cukup penasaran ya, melihat di area atas belum ada teamfight yang bisa diikuti oleh Nino ataupun Kin secara lebih agresif. Tapi untuk Turtle yang juga akan segera hadir apalagi Expanding River, apakah kita akan melihat Nino dan juga Kin yang join langsung, Prof? Balapan lari tuh jatuhnya tuh. Udah pasti. Tapi ya Kin bakal sangat-sangat mudah sekali untuk bisa connect ke area turtle. Dan ingat dia ready flicker. Jadi untuk inisiasi Dewa bakal mengerikan sekali nih. Wah, Moeza udah pegang Heptasis juga sih. Jadi secara damage benar-benar mengerikan dan sekarang udah mulai dipegangin ke area turtle. Zone up dari Nino akan dilakukan sejauh mungkin. Dan Okta. Oke, Okta kembali dapatkan dan keadaan kembali berimbang. Menjadi sebuah keuntungan untuk anak-anak cari Alter Ego. Dan sekarang waktunya coba lihat. Zone of Ruin yang luar biasa tadi memberikan damage yang sangat besar. Dan juga memberikan sebuah momentum yang begitu baik untuk Dewa United bisa mengamankan di dalam area turtle. Dan sekarang coba lihat di tempat yang berbeda di zaman Pos langsung dikeluarkan begitu saja. Namun sekarang dari Kin tadi udah dikeluarkan pula. Kinnya masih berusaha untuk bisa memanfaatkan situasi walaupun
butuh waktu yang sangat lama untuk bisa menumbangkan dan Yasuke menjadi terapi selanjutnya dan ini semua belum berakhir. Nino masih berjuang. Wow, tim fight jangka panjang yang akhirnya bisa sedikit dipegang oleh Dewa United. Bagaimana inisiasi dari Alice ini? Perfect sih bro. Ya, kena 2 langsung ya, Throne of Ruin-nya, kena efek Immobilize juga. Dan jangan lupa tuh untuk recovery-nya, ada Blood Blanket yang benar-benar kuat sekali untuk menghisap semua HP. Yap. Ini ada 2 Crimson sekarang di Dewa ya. Satu Crimson Baker, satunya lagi Crimson Glinting. Iya, baru ya dari Ini Alice. pindah-pindah bahaya loh. Ini kadang juga ntar dia bisa memberikan efek Immobilize-nya itu juga di Throne of Ruin. Namun sekarang Arfi, tertangkap. What? Selamat. Wow. Wow, satu darah terakhir ya yang menyelamatkan dirinya dan langsung ada body block tadi dari seorang Alex. Ngebuat Dewa belum berhasil mendapatkan outer turret. Mungkin bakal ada percobaan kedua karena melihat pergerakan dari beberapa player pun masih terpantau. Namun tanpa kehadiran dari Arfi yang mau nggak mau harus mulai bergeser nih Arfinya. Wah, ini sejujurnya ya, untuk fight seperti yang aku bilang tadi, Dewa benar-benar diuntungkan. Dan sekalipun udah nggak ada Dark Nightfall, lihat apa yang dilakukan Mueza tadi, dia nge-split di atas. Dia mendapatkan objektif secara gratis, plus turtle. Dewa langsung unggul banget 2000 gold. Ini yang belum bisa di-recover sama Alter Ego. Mungkin mereka kaget dengan adanya pick dari Alice. Sehingga team fight mereka yang biasanya ini dengan 2 hero screening kuat. Sekarang hero-hero depannya bakal bonyok banget dirontokin. Sama Crimson Blood Banquet-nya dari Kin. Ya. Dihisap pelan-pelan, semakin level bertambah, semakin scaling. Oke, ada Yasuke yang mendekat. Sementara itu Yasuke masih gagal untuk bisa mendekat tadi ke arah dari Maybe. Dan Ray mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player dan berhasil. Masih cukup aman ya seharusnya untuk di bagian bawah. Tapi memang dengan adanya arus yang udah mulai menuju ke area atas, apakah bakal ada pertukaran yang ingin mereka lakukan menukar objektif mungkin dengan poin eliminasi di bagian bottom lane yang cukup menarik karena Arfi masih sangat sulit untuk bisa di take down atau karena mereka udah gagal mendapatkan Arfi, waktunya untuk membawa semuanya ke area turtle. Ini sama-sama kuat loh, lihat. Belum ada outer turret yang benar-benar berhasil dihancurkan sejauh ini loh. Ya, kecuali top lane ya tadi ya, di split push sama Mueza. Dan ada satu lagi, Reaction Pulse dikeluarkan tapi turtle-nya berhasil diamankan oleh Ray. Pertempuran kembali terpecah di dalam area Riven di dekat dari turtle. Sementara ada satu Crimson Bacon langsung dikeluarkan. Octanya berusaha untuk bisa mundur ke area belakang. Dan Nino menjadi orang terdepan, tapi Alex sendirian tanpa backup. Tidak ada bisa dilakukan kembali. Wow! Ada satu lagi pergerakan begitu baik namun pada berbeda. Mueza malah menjadi korban. Nino! Bisakah dia bertahan? Tidak bisa. Dewa mengamuk. Terlalu banyak korban dari Alter Ego yang harus mereka pasrahkan dengan power damage yang udah terlalu besar dan Mueza yang tidak bisa ditebak akan datang dari arah mana. Dan kita ngelihat objektif outer turret mid lane yang sekarang udah dikuasai oleh Dewa bro. Ini semua berkat Kin yang tadi nge-zoning 2 pemain sekaligus. Ada Hijume juga salah satunya di sana. Sehingga Hijume nggak bisa ngelakuin deal damage ke belakang. Alec yang jadi korban di situ. Ini pertukarannya jadi nggak adil. Dan maybe ketika nantinya dia bisa nge-follow ke arah Kin, udah pasti backliner dari Alter Ego akan kocar-kacir. Damage dari Arfi pun masih belum cukup masalahnya. Ya, masih dalam perjalanan ya, perbedaan level yang udah mulai sedikit terasa, setidaknya untuk kedua belah sisi gold lane ataupun roamers sih, terutama ini Mueza yang benar-benar gak bisa berhenti untuk memberikan output damage-nya dan juga poin eliminasi bahkan tadi yang sempat dipegang. Tapi setidaknya untuk outer turret di bagian bottom lane masih dalam posisi yang aman dan dalam perjalanan mencari informasi dulu aja buat Alter Ego. Ini sebenarnya apa yang harus mereka lakukan, Prof? Kayaknya sebelum Lord mereka harus pick 1. Dan kalau misalkan mereka gagal untuk nge-pick 1, ini masalahnya defense high ground juga cuma mengandalkan Kimi dan Harit. Dan Kimi juga mungkin estimasi yang menuju ke arah dari Skyper juga udah pasti akan sangat-sangat lama sekali. Tapi sekarang pertempuran akan terjadi. What? Apa yang terjadi? Zone of Ruin yang memang connect ke dalam satu area yang begitu optimal. Bahkan ada Shadow Kill langsung dikeluarkan tapi tidak ada damage yang benar-benar bisa mematikan ke arah beberapa player. Penggunaan Alice yang benar-benar optimal di tangan seorang Kin ngebawa Dewa bisa punya banyak momentum juga karena efek immobilize-nya. Ini yang jadi satu masalah besar sih. Jadi nggak cuma dulu masalah damage, melainkan ada efek sisi tambahan yang dipegang oleh Dewa. Wah, ini Mueza. Waduh, Satu-satunya paling Mueza. bisa di-pick ya. Sulit banget Mueza, sulit banget. Bisakah dia bertahan tapi masih berusaha untuk bisa menggocek dan Arfi berhasil mendapatkan Kara Mueza tapi Lord di tempat yang berbeda harus diikhlaskan. Padahal tadi kita udah sempat bilang ya, sebelum Lord kalau bisa Alter Ego-nya yang nge-pick Iya. ke arah dari Dewa. Tapi kali ini Dewanya yang nge-pick duluan ternyata ke arah dari Alter Ego. Sehingga malah jadi kerugian untuk teman-teman dari Alter Ego yang berlipat ganda. 5.000 gold didapatkan sama Dewa Iya. plus Lord. Ini udah pasti dapetin keuntungan yang sangat-sangat baik sekali. Terutama ketika Kin ready dengan flickernya. Menandakan kalau misalkan nanti
Rico berdempetan, hati-hati bakal ada inisiasi kejut dari Alice. Wah, harusnya udah mulai berubah sih ya dari positioning yang mereka mainkan. Karena kalau misalnya terjadi lagi, ada kemungkinan untuk para backlinernya pun bisa di take down oleh pemain dari Dewa United. Yang jelas sekarang Lord akan berjalan dari area top lane. Dan dengan Lord kali ini, para pemain dari Dewa, mereka sangat amat strong sih. Kalau kita ngomongin damage, ada berbagai sisi damage yang bisa mereka mainkan. Dan sekarang Purple Buff. Lihat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Momentum seperti apa yang diciptakan dan lihat. Ada sebuah pertempuran di sebuah lorong sempit. Begitu mematikan untuk Alter Ego dan sekarang Weza. Dari belakang Ijume menjadi target. Wow, mission complete. Wow, ini bukan complete lagi, tapi benar-benar perfect. Dari Dewa United ngebawa mereka dengan Lord yang masih dalam perjalanan untuk memecahkan Holy Defense. Efek tahunnya sempat masuk juga karena seorang Alet, tapi masih mau dipaksa kah? Yap. Dengan ada Lord seperti ini harusnya mereka masih bisa mendapatkan satu lagi ya. Bestar yang ada di bagian atas dan itu dia berhasil mendapatkan karena Bestar tersebut. Wow. Dewa United dan Kin. lagi-lagi Kinnya yang selalu berhasil memberikan inisiasi, bro. Wah itu tadi sih kalau misalkan ngelihat dari HP-nya Kin ya itu ada tulisan tuh. Perfect CC kalau di in-game. Udah pasti kelihatan karena saya udah sering dapetin kayak gitu. Dan ini menjadi debut dari Alice EXP Lane. Setelah dia di revamp karena terakhir kali digunakan oleh Pai pada MPL ID Season 8 Playoff saat Alter Ego kalah dari EVOS. 4 tahun lah ya setidaknya kita berarti nggak ngeliat Alice di MPL. Meskipun untuk di MPL udah keluar sih ya di hari kemarin. Ya. Tapi memang penggunaan Alice ini karena revamp juga. Karena di jadi, EXP ya, karena dulu kan di jungle. Benar-benar. Jadi satu hal yang baru juga nih buat teman-teman dari Dewa United. Dan untuk jawabannya sebenarnya seperti apa Prof harusnya untuk menutup Alice ini? Wah emang kalau misalkan kata orang lama bikin NOD bang, bikin glowing. Tapi ya balik lagi dia bikin Oracle juga masalahnya untuk Kin. Jadi sekarang glowing di nerf. Efeknya cuma 40%. Si Halberd juga sama, Domi juga sama. Sehingga ya mau nggak mau harus bisa bonyokin di early game-nya. Early game-nya Kin, kita bisa lihat di KDA-nya manis sekali. Dan sekarang udah punya concentrated energy dan punya silence rope. Yep. Waduh. Let's say dia nanti bakal punya Radiant Armor. Ini damage-nya Hijume nggak bakal masuk. Ya, dan masalahnya dari Mueza juga full penetration nih ya, yang ngebuat nanti frontliner dari Alter Ego pun harus sudah mulai waspada dengan hadirnya Hellcurt. Jadi memang Alter Ego dipaksa untuk selalu siap tempur sih. Ada Dark Nightfall tiba-tiba, terus kita ngelihat dari Alice juga yang tiba-tiba masuk mendapatkan 4 pemain. Dan ini mungkin akan terjadi lagi dengan kehadiran objektif Lord selanjutnya. Waduh, enak. Gak ada gangguan. Bebas ya? Gak bakal berani juga sih, gak bakal berani. Weh, Nino, Berani dia? berani. Nino sendirian. Traction Pulse satu dikeluarkan sebentar sekarang ada Alek di bagian belakang dan mereka masih berusaha untuk bisa mendapat lagi karena Lord tersebut mereka berhasil mengunci karena beberapa player coba lihat Octaja berhasil ditangkap tapi ternyata masih gagal malah Yasuke Jabundo tapi Arpija menggila bisa ke mereka men-take cover area dari Lord Arpija down namun tempat yang berbeda Ijume kembali menjadi korban dan Lordnya kereset namun sekarang Weza sendirian masih gagal untuk bisa menghabiskan satu best yang terakhir. Bahkan sekarang Kinnya berjuang sendirian. 1v1 situation. Alek masih terlalu kuat. Wow, dan ini bukan masalah gagal mendapatkan objektif base utama, tapi mereka... Yasuke berhasil. Wow! Yasuke berhasil mendapatkan Lord tersebut dan Alek menghilang. Wow, still Lord yang benar-benar manis banget. Datang dari Yasuke yang kita kira Dewa akan langsung men-secure hal tersebut. Distraksi udah mereka ciptakan, menahan beberapa pemain untuk melakukan recall. Tapi pada akhirnya satu retribution saja. Dan semua kondisi ini bisa berbalik loh. Jangan lengah dan emang minim damage soalnya dari Dewa kan. Fredrin, Zuxin, dan Alice mereka nggak bisa nge-lord masalahnya. Gak ada damage per second yang pasti kayak Cloud dari Meidi, Temueza seenggaknya. Lord ini lumayan memperpanjang nafas dari Alter Ego. Yang jatuhnya ini memanfaatkan misplay dari Dewa juga ketika Mueza ternyata connect dengan Coach Shadow. Kayak kenal. Kayak kenal ada Yuka toh. Wah, Ya, W Yuka atau L Yuka? Ini W Yuka. ini ke arah mana W nih? juga. Dukungannya W ke arah mana nih? Jadi Iya. pertanyaan juga nih ya. Yang jelas saya mau ngomong yuk. Welcome to Mobile Legends. Wih, tapi welcome juga nih. Yap. Garis pathway. Oke, Arpi. Bisa nggak mereka mendapatkan karena Arpi? Tapi itu dia, Tono Bruinnya kembali lagi. Bahkan di Jume di tempat yang berbeda berhasil menjadi korban tambahan. Dan satu orang lagi Bang Alex yang pun langsung menghilang. Yasuke berusaha untuk bisa masuk dengan quad shadow-nya. Tapi sejauh ini.
hanya menjadi angan-angan untuk Alter Ego. Wait, triple kill berhasil disecure oleh Dewa United dan sekarang mereka dalam misi pengejaran. Nino sendirian. Masih ada wave begitu banyak makan Nino. Ya, dan Dino hampir saja menjadi korban, tapi sekarang Kin mencoba untuk bisa langsung menghabiskan karena satu wave minion yang ada di area mid. Mereka membuat satu wave minion, tapi Nino bisa Waduh. untuk memperjuangkan untuk bisa mempertahankan lagi karena satu base terakhir yang mereka miliki. Tapi sekarang Nino benar-benar berjuang sendirian dan tidak akan kuat. Base selesai, langsung dirubuhkan. Dan Dewa United kali ini yang berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama dengan kejutan yang bisa mereka bawakan. Hadirnya Alice sebagai debut pick di area XP dan datangnya Hellcard juga dari seorang Mueza.